Oke, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 6 Juli 2022. Ya, pada video kali ini saya akan membahas 12 saham lumayan banyak. Jadi langsung saja ya, 12 saham plus 1 IHSG. Jadi langsung saja ke IHSG. IHSG hari ini tutup di harga 6.646 dan perubahan harga minus 0,85%. Kalau dilihat dari volume, hari ini menipis, jadi koreksinya lebih tipis daripada kenaikan sebelumnya. Itu pertanda bagus. IHSG masih ya, jadi masih dalam, memang dia lebih potensi turun dibanding untuk naik. Oke, jadi udah saya sampaikan kemarin, tahu gitu beli di tanggal 4 Juli terus terbang. Nah, terus hari ini dibawa turun lagi, panik lagi gitu. Oke, jadi itu kalau menurut saya untuk IHSG ini masih proses jebol ya, ke bawah dulu, jebol ke bawah dulu mungkin ya, sampai ke titik support atau ke area uptrend line-nya ini. Nanti nguji sekali uptrend line, membal mungkin baru jebol lagi. Oke, yang jelas ini MA200 sudah dijebol, jadi akan sulit untuk kembali naik IHSG sementara waktu. Dan memang dari sentimen membuat IHSG ini masih akan berpotensi untuk turun dulu lebih lanjut. Dicatat aja Bapak Ibu, support selanjutnya ada di 6489 atau 6490. Itu areanya, dan kalau target penurunan di area 6395 di situ. Oke, jadi itu angkanya dicatat, jadi nggak kaget ya, ditonton. Kalau saya ngebahas IHSG ditonton sampai habis, jadi biar nggak bingung besoknya. Oke, jadi seperti itu ya Bapak Ibu, sementara masih drop kemungkinan. Kita lihat aja besok ini kuat nggak nahan, seperti nahan ya 6630. Yang jelas memang ini sudah support kuat, beberapa kali teruji ya. Nah, ini kalau jebol ya bisa potensi lanjut ke bawah gitu. Oke, lanjut Bapak Ibu. Kesan pertama ada MDKA. MDKA ditutup di harga 3.810 dengan perubahan harga minus 5,93%. Kalau dilihat dari volume, hari ini tipis, lokal keluar tipis, asing jualan terus beberapa hari belakangan. Untuk bandarnya belum dilihat ya. Kalau dilihat dari bandar tektor, diam di normal distribusi. Yang jualan ada KZ, ada KDR, yang beli PD, CS, LG. KZ lumayan beli, jualnya banyak. PD ngakum tapi masih kalah sama KZ jualan. Oke, jadi langsung ke teknikalnya. Secara teknikal dia masih melanjutkan potensi penurunan sampai sini. Target sampai ke 3000 gitu. Oke, ini juga MA200 juga ada dijebol. Jadi ini saya coba model yang review aja ya Bapak Ibu. Masih sama plannya, kelihatan belum kuat untuk naik lagi karena tadi distribusi juga lebih besar. Jadi kalau sekarang IHSG on off itu jangan terlalu happy. Oke, tetap jaga cash, jangan kayak sekarang gitu drop 1% tiba-tiba full cash all in. Nah, padahal potensinya besok masih drop. Karena di sini sudah jelas ada target penurunan. Oke, jadi kalau Bapak Ibu ngikutin channel saya udah pasti tahulah target-target penurunan kita sampai mana, dan pasti saya sampaikan. Seperti itu, karena ini double topnya kemungkinan valid dan dia breakdown uptrendnya. Jadi potensi besar untuk koreksi dulu. Seperti itu untuk MDKA. Lanjut, selanjutnya ada Harum. Harum ditutup di harga 1470 dengan perubahan harga minus 2%. Kalau dilihat dari volume, hari ini masih biasa ya, tapi kecil karena di bawah rata-rata. Lokal jualan cukup deres, asing kemarin masuk terus. Oke, jadi asing ini harganya turun tapi dia akumulasi. Kalau dilihat dari bandar detektor, hari ini big distribusi. PD, BK, ini asing udah mulai keluar juga sama CS. Tapi diakum sama KI sama AK. Nah, KI nggak kuat ngakum nahan PD ya. Jadi besok untuk Harum pun sebenarnya potensi untuk drop lagi. Jadi ini dia berhasil naik ke atas support, ke atas uptrend line, tapi dia kelihatan gagal gitu. Oke, jadi masih berpotensi untuk drop. Ya, mudah-mudahan sampai sinilah nutup gap, habis itu membal 1300. Tapi kalau target turunan Harum dari cup and handle-nya dia sampai ke 1200. Seperti itu. Lanjut ke saham selanjutnya ada NICL. NICL ditutup di harga 84 dengan perubahan harga positif 1,2%. Kalau dilihat dari volume menipis, 3 hari turun terus. Bandar lokal beli dikit,
asing belum kelihatan, tapi udah mulai masuk lagi. Kalau dilihat dari band detektor hari ini small akumulasi, yang beli ada PG AZXC, yang jualan YPPDAK gitu. Jadi ini distribusinya lumayan, tapi akumulasinya PG kuat. Nah, dari volume dia menurun, tapi secara candle dia terus menaik. Ya, jadi ini juga mau nembus support, jadi dia nggak tembus-tembus ya. 84 ini support kuatnya si NICL sebelum-sebelumnya juga ya. Ini ball baru dia langsung breakout terbang. Nah, di sini NICL ditahan EMA 200, mudah-mudahan. Oke, ini titik rounding akhir dari NICL. Dia nggak drop lagi gitu. Nah, nanti dia rounding, dia naik, terus mungkin nanti turun lagi nyentuh uptrend line ini. Nah, baru dia membal lagi. Jadi ini roundingan. Nah, kalau dilihat memang ini secara timeline pendek dia ada double top. Oke, dengan naik di sini target penurunannya ini cukup dalam. Nah, target penurunannya bisa sampai sini supportnya gitu. Nah, ini mudah-mudahan nggak confirm dengan adanya dia rounding naik terus dia nggak turun lagi. Nah, ini nggak confirm, mudah-mudahan. Untuk NICL tetap hati-hati ya Bapak Ibu. Ini saya kasih warna merah untuk target penurunannya NICL. Jadi yang masih punya NICL, dilihat aja nih, dia mungkin uji EMA 60-nya belum bisa langsung tembus mungkin. Oke, jadi butuh waktu seperti itu. Lanjut, selanjutnya ada BJTM. BJTM ditutup di harga 725 dan perubahan harga minus 1,36%. Kalau dilihat dari volume hari ini cukup besar volumenya dibanding kemarin ya. Jualan juga tipis. Asing belum kebaca. Yang jelas asing kemarin sudah buang barang, makanya dia drop cukup dalam. Nah, BJTM sendiri ini memang dia harian tuh kayak nggak liquid gitu ya, tipis-tipis bikin rambut. Nah, geraknya ke situ aja, jadi kadang orang bosen di BJTM ini. Oke, cuma BJTM ini potensinya sebenarnya masih turun ke bawah. Jadi saya bahas BJTM karena ada yang request di chat komentar ya. Jadi BJTM ini targetnya ada dua, yang pertama di 700 dan yang kedua ada di 685. 685 itu target dari penan. Oke, target dari penan sini, saya geser ke sini. Yang satu lagi ini adalah target dari cup and handle-nya. Nih, ini pucuk ke cup-nya. Nah, di sini di 700. Ini kalau Bapak Ibu mau lihat ya, saya gambarkan sedikit. Nah, ini. Oke, jadi BJTM seperti ini ya Bapak Ibu. Ini dia head and shoulder kok cup and handle. Sorry. Ke head and shoulder. Targetnya ke sini. Ke bawah. Seperti itu. Jadi jaga aja cashnya, dan ISG juga masih belum jelas, jadi ini masih potensi untuk ikut ketarik seperti itu. Oke, untuk BJTM. Lanjut, ada BJBR. BJBR ditutup di harga 1340 dan perubahan harga minus 0,37%. Kalau dilihat dari volume selalu menipis. Lokal masuk 25, tipis banget. Nah, untuk asingnya juga keluar tipis, tapi barangnya masih banyak ya. BJBR nih barangnya masih banyak. Dan kalau dilihat ini ada ZP, DH, PD yang hari ini beli. Yang jualan CC, BB, LG. Nah, dia tuh netral hari ini. Jadi memang kalau dilihat dari volume, yang topnya menang tapi ke bawahnya kalah gitu ya. Nah, BJBR sendiri ini dia hari ini breakdown. Masih breakdown dari uptrend line-nya. Oke, masih breakdown uptrend line-nya. Kalau dilihat ini area support BJBR ini di area sini. Nah, area sini. Oke, di 1335 ini area supportnya untuk BJBR. Kalau dia tembus sudah jelas dia akan lari ke sini. Gitu. Oke, ini ya. Area 1290-an. Nah, jadi sama ini dia ya, dia sebenarnya kalau cup and handle enggak sih, tapi lebih ke double top gitu. Double top. Oke, naiknya mungkin di area sini. Kalau coba kita lihat dulu untuk BJBR. Nah, ini sudah
target penurunan sebenarnya. Nah, mudah-mudahan di support ini dia kuat terus membal lagi naik. Paling nggak berhasil naik ke uptrend line ini oke gitu. Oke, jadi untuk BJBR seperti itu. Lanjut selanjutnya ada ADMR. ADMR hari ini ditutup di harga 1715 dan perubahan harga minus 0,58%. Kalau dilihat dari volume tipis. Nah, kalau dari bandar masuk tipis. Oke, ini juga lokal belum asing belum kelihatan, cuma sudah sempat akumulasi kemarin. Kalau dilihat dari bandar detektornya dia netral, yang beli ada BB, LGNI, yang keluar BK, DROD. Nah, ini BB ini sempat lebih banyak tapi BK guyur. Oke, jadi bentuknya doji. Nah, Bapak Ibu, jadi ini kelihatannya penan ini berfungsi gitu ya, mudah-mudahan. Jadi ini dropnya nanti dia naik perlahan, mungkin agak jauh, baru lari ke 3. Nanti dia dari 3 dari harga sini, terus nanti dia istirahat turun lagi. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Cuma memang butuh waktu ini, butuh waktu. Ini dia aja udah kembali naik lagi ke area uptrend ini, udah bagus gitu. Oke, cuma memang di sini ada support yang lumayan kuat di 1850. Mudah-mudahan bisa dijebol untuk ADMR. ADMR ini kalau mau ya, ini harusnya kemarin sebenarnya candle. Nah, kalau ini masih tengah-tengah, jadi saya nggak sarankan untuk masuk. Tinggal nanti kalau untuk ADMR bagi yang mau beli, ya kalau dia udah bertahan di atas 1850 baru boleh masuk lah, baru menarik gitu. Oke, jadi ADMR seperti itu ya. Lanjut selanjutnya ada SMDR. SMDR ditutup di harga 2240 dengan perubahan harga minus 6,67%. Kalau dilihat dari volume cukup tinggi. Nah, ini kemarin juga tinggi karena di akhir penutupan langsung di HK ya, SMDR. Nah, kalau dari bandar lokal jualan terus. Kemarin asing ada yang beli cukup tinggi. Kalau dilihat dari bandar detektornya, dia di normal distribusi. Oke, jadi untuk SMDR ini kemarin sempat di Stockbit pun di stream dibahas banyak ya. HK 3M berapa segala macam dah. Ya, hari ini merah lagi. Nah, ini jadi sebenarnya ini masih lanjutin penurunan. Tunggu aja dividen ini tanggal 7 besok. Ya kan? Ini di sini saya bilang ada gap. Kita lihat baru di sini. Ada gap ini kena hit atau enggak gitu aja deh. Jadi kemarin pun dari SMDR saya sudah sampaikan bahwa ini ada uptrend line-nya. Dia mencoba nguji dulu mungkin uptrend line dan gapnya ini. Gitu. Jadi yang dibilang kayak Antam pun penannya jauh, ternyata bahkan sekarang pun sampai jebol, nanti dibahas ya. Nah, ini SMDR juga gitu, ada kemungkinan dia akan nguji 1990. Jadi nggak usah buru-buru beli untuk SMDR kalau menurut saya. Oke, jadi kalau Bapak Ibu memang mengikuti analisa saya, ya saya mungkin menggambarkan sampai situ. Tapi kalau kemarin mungkin merasa di sini sudah udah bisa balik arah, ya hari ini turun lagi gitu, dikucingin aja, dikadalin. Oke, jadi dia modelnya masih dead cat bounce, belum tahu sampai mana, tapi di sini mudah-mudahan sudah bisa ada reversal tipis, at least dia paling nggak sideways, mudah-mudahan gitu ya untuk SMDR. Lanjut ada Pegas. Pegas ditutup di harga 1530 dan perubahan harga minus 4,97%. Kalau dilihat dari volume hari ini tipis, cukup tipis beberapa hari belakangan ya. Lokal juga keluar. Nah, ini kemarin keluar, tapi sebelum-sebelumnya akum udah besar banget. Oke, Pegas hari ini small distribusi, yang jualan ada BK, AKYU, yang beli ada ZP, CSGR. Oke, jadi seperti itu untuk Pegas. Nah, secara bandarmologi kita sekarang ke teknikalnya. Secara teknikal ini masih potensi nutup gap di sini 1500-an ini nutup gap. Oke, yang jelas ini dia udah breakdown MA60. Mudah-mudahan ini MA200 bisa nahan sekalian di support di 1470-nya. Ini support kuatnya 1470. Mudah-mudahan dia ketahan situ ada pantulan. Gitu, karena Pegas ini juga ya sebenarnya secara bandar masih, ini bandar udah rugi besar ya. Bandar asing udah rugi besar, jadi nggak tahu dia mau nahan sampai kapan, kita ikutin aja gitu. Kalau saya pribadi nanti mungkin saya mungkin akan re-entry di area-area sini. Oke, 1450-an saya mungkin re-entry Pegas. Seperti itu.
Oke, lanjut saham selanjutnya ada Antam. Antam ditutup di harga 1.700 dan perubahan harga minus 3,1%. Kalau dilihat dari volume, dia sudah mulai stagnan, nggak ada spike-spike-nya, lokal juga sudah keluar, asing juga sudah keluar. Oke, kalau dilihat ya dia big distribusi, AKCS, BKRX ini asing semua, yang beli YP, EP, SQ, YU. Oke, YP ini mungkin institusi ya, lumayan besar. Nah, ini yang saya bilang juga, jadi kenaikan kemarin itu jangan dijadikan euforia. Oke, jadi jangan ada penyesalan juga. Ya, ini siapa yang nyesel kemarin? Oke, yang nyesel ya tanggal 4, aduh nyesel nggak beli. Tahu gitu tanggal 5 ya bisa terbang, tapi nggak dijual. Habis itu ikut turun lagi, nyesel lagi. Ah, kenapa kemarin beli ya? Ini bisa potensi turun lagi. Iya, wong udah jelas di sini ada target penurunan lanjutan. Ini memang sudah hit yang satu, tapi ini masih ada. Bahkan kalau kita mau gila, ini di sini ada 800 untuk Antam. Nah, jadi harus hati-hati gitu. Dengan kondisi pasar seperti ini, target penurunan itulah hal yang paling wajar terjadi daripada kita nargetin naik gitu. Oke, jadi kalau saya memang belum membuat lagi trading plan ya untuk saya share di Stockbit. Kenapa? Karena saya modelnya swing. Saya swinger, jujur, bukan yang scalping tiap hari. Jadi ini saya swinger, saya akan menentukan titik entry terbaik. Seperti itu. Walaupun memang Pegas kemarin gagal karena ya di luar ini ya, di luar rencana, asing akum terus tapi di drop. Ternyata ISG-nya yang mau jelek, asing mungkin udah punya berita gitu. Tapi asing belum keluar kan, jadi masih tenang aja kalau di Pegas. Nah kalau di Antam ini agak beda, udah keluar semua, jadi harus hati-hati. Seperti itu. Oke, untuk Antam. Jadi masih ada penurunan sampai 1530. Ini area supportnya. Ini juga nutup gap ya. Ini nutup gap, good. Berarti udah selesai gap yang sini, tinggal di sini. Nah, di sini ada gap lagi. Ada gap dan ini adalah target penurunan. Jadi ya saya tarik ini aja. Nah, ini gap plus target penurunannya untuk Antam. Seperti itu. Oke, lanjut saham selanjutnya ada Inco. Inco ditutup di harga 5225 dengan perubahan harga minus 4,13%. Kalau dilihat dari volume juga menipis. Ini juga sudah keluar ya, bandar lokal 2 hari ini. Asing udah mulai keluar juga. Kalau kita lihat dari bandar detektor, dia normal distribusi. Yang jualan YU, EP, TP. Yang beli RX, CS, CC, ZP. Nah ini asingnya udah mulai masuk lagi. Cuma masih akum dikit-dikit. Oke, ini secara gap ini belum ditutup total ya, ini memang udah merah, ini hammer. Nah sebenarnya udah tanda perbalikan dengan kemarin bisa hijau ya, hitungannya kan kemarin hijau karena udah sempat naik tapi drop ya. Nah hari ini pun masih dibanting, jadi mungkin akan ke target penurunan di 4.600 gitu. Oke, kalau udah 4.600 ya kita udah oke. Nah ini ada pantulan untuk Antam dan Inco mungkin seperti itu. Selanjutnya ada PTBA. PTBA ditutup di harga 3.860 dan perubahan harga minus 2,28%. Kalau dilihat dari volume tipis. Kalau dari bandarnya, nah ini lumayan. PTBA ini mulai diakumulasi lagi sama bandarnya. Begitu juga untuk asing sudah mulai menarik. Oke, kalau dilihat hari ini netral tapi jadi BK ini asing udah mulai jualan, BK, KK, BG, KZ, yang beli ZP, GR, YU, CC. Nah ini sudah mulai saling beli. Nah ini kalau bentuknya seperti ini, kemungkinan akan potensi turun dulu untuk PTBA. Oke, ya mungkin lagi ngetes lagi di 3.680-an ini, baru dia bisa lanjut. Gitu. Ini juga ada M60. Kita ngomong secara teknikal ya, dia breakdown tipis. Nah jadi besok harus dilihat. Mudah-mudahan ISG kita agak membaik lah besok. Tapi kemarin tuh membaik, tapi hari ini kembali ke support, potensi jebol sebenarnya untuk ISG itu besok gitu. Jadi awal Juli ini akan berdarah-darah mungkin sampai minggu kedua. Oke, jadi harus siap mental dan siap trading plan gitu aja. Ya, untuk PTBA mungkin akan ke 3.600 dulu sementara. Kalaupun naik mentok-mentok sampai sini aja 4.000, udah mau tembus tuh agak sulit gitu. Oke, jadi kenaikan euforia sekali lagi nggak usah terlalu berlebihan.
udah saya bilang besok ini naik segala macam, ya turun terus hari ini ngilang semua ntar gitu. Ya kalau saya sih tetap potensi saya ISG sepertinya akan koreksi dulu gitu. Oke. Lanjut Adro, saham terakhir. Adro ditutup di harga 2.770 dengan perubahan harga minus 3,82%. Kalau dilihat dari volume tipis, kalau dilihat dari bandarnya ini udah keluar terus Adro. Nah, asing sebelumnya udah mulai akum, tapi kemarin keluar. Hari ini seperti apa? Kita lihat di bandar detektor. Ternyata big distribusi yang jualan AKYU, DRBB asing semua ya. Ini ya AKYU, CS juga, ZP juga. Nah, ini yang beli PD, YP, OD, IF, GR lokal gitu. Nah, jadi Adro, oke, Adro sama ya yang bilang kemarin tambang emas hitam segala macam ya. Mudah-mudahan lah udah jual. Jadi udah beli di bawah, udah teriak-teriak beli di bawah, di atas udah jualan. Mudah-mudahan. Kalau enggak ya ini percuma, merah lagi. Gitu. Nah, ini Adro tetap ya ada potensi target penurunan ke 2200. Karena apa? Ini saya lihat ya kemarin juga nggak berhasil naik ke uptrend line-nya. Ini udah jadi resisten. Dia nggak berhasil naik. Oke, dia kembali lagi drop. Ada potensi nguji 2600 dulu. Ini benar-benar nguji, kemarin harusnya ini belum hit ya, kemarin 2600-nya. Mudah-mudahan 2600 ini segera di hit. Biar apa? Biar kita tahu bakal jebol atau enggak. Nah, di sini Adro juga ada MA 200 di 2385 sekarang. Mungkin nanti akan ketemu di area 2400 sampai 2500 untuk harga sahamnya Adro. Nanti kita lihat aja. Akan mantul di situ apa lanjut ke target dari channel ini ya, channel uptrendnya ini. Baik, seperti itu aja Bapak Ibu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jadi trading plan atau arahan yang sudah saya buat silahkan diikuti dan dipantau kalau memang Bapak Ibu merasa cocok. Kalau tidak silahkan dianalisa kembali. Disclaimer on ya Bapak Ibu. Salam sehat selalu.